Baik, kita lanjut yuk tentang memulai menulis gitu kan ya. Memulai menulis itu dari seorang, katakanlah kita sama-sama sebagai penulis pemula gitu kan ya. Penulis pemula itu bekalnya apa sih? Jadi ketika kita mau mencoba untuk memulai menulis sebuah karya kayak gitu. Artinya kita sendiri sebetulnya sudah ada loh ya modal awal kita menulis gitu loh. Jadi katakanlah kita membaca satu artikel ataupun satu karya orang ataupun ya satu karya orang gitu. Itu sebuah modal awal kita, katakanlah gitu. Misalkan yang apa banget. Jadinya misalnya tanpa lupa teorinya kayak apa kayak gitu. Cuman di sini kadang orang membaca beberapa sekian contoh karya misalkan, tapi dia tidak tahu ingin menulis yang genre apa ataupun yang dia bisa itu apa kayak gitu. Nah, sebetulnya untuk menentukan kita mau menulis karya apa dan bagaimana kayak itu ada di diri kita kok itu solusinya gitu kan. Cuman kadang memang ada faktor kebingungan gitu kan, dimana mungkin saking banyaknya yang ingin dia tuangin atau mungkin untuk mengeksplor kebiasaan kita sendiri itu yang seperti apa gitu, kadang juga mungkin masih ragu kayak gitu. Makanya masih cara Jawa itu masih awang-awangan, jadi masih setengah hati gitu loh kita mau ke sana kayak gitu. Nah, sebenarnya mungkin salah satu awal kita kan untuk bisa menentukan apa sih karya kita yang akan kita tulis gitu kan. Jadi yang pertama itu tentukan, kemarin ada karya fiksi non fiksi gitu kan. Kita nentuin kita sendiri kita sukanya itu yang genre seperti apa, yang jenis karya seperti apa, ataupun apakah fiksi ataupun non fiksi kayak gitu. Jadi kita suka dulu dengan apa yang kita baca atau yang menarik untuk kita baca kayak gitu. Jadi ada unsur ketertarikan sendiri, ada unsur ketertarikan terlebih dahulu untuk kita sendiri juga mengembangkan, kita mau menulis lagi hal serupa kayak gitu. Lalu yang kedua itu, jika kita sudah tahu gitu kan, tertarik untuk suatu hal gitu. Yang kedua kan kita menyusun gitu kan. Menyusun itu dalam artian gini, misalkan aku sudah suka puisi, aku sudah suka novel, aku langsung ke novel misalkan gitu. Artinya dia juga harus tahu bagaimana sih untuk cara mengawali atau membuat novel itu sendiri kayak gitu. Bisa membuat kerangkanya ataupun bisa kerangka tadi, ataupun bisa mencari untuk referensi penyusunan karya kita untuk novel tadi kayak gitu. Misal pun untuk cerpen juga sama. Misal pun itu lebih ringan, lebih simpel kayak gitu. Otomatis juga sebetulnya hanya latihan ya di situ, hanya latihan untuk mengembangkan gitu. Sebetulnya untuk mengembangkan sebenarnya nanti itu bisa jalan sendiri kok kalau menurut saya kayak gitu. Kalau pengalaman yang sudah itu misalkan gini, saya dalam kebingungan waktu itu ya, istilahnya apa ya, jadi kita tidak membuka aib, justru itu malah nanti untuk bisa pertimbangan semua ya. Jadinya gini, semua orang kan pasti pernah mengalami gitu apa yang disebut writer block tadi ya. Jadinya dimana saya merasa kesulitan di situ untuk menyelesaikan ataupun ingin mengembangkan gitu karya saya tadi yang sudah jalan kayak gitu. Solusinya apa? Apakah saya harus bertanya dengan mentor A, B, C kayak gitu? Setelah saya pikir gini, oke lah saya bertanya gitu. Saya dengan salah satu orang yang juga sama penulis katakanlah gitu, ataupun mentor ataupun orang gitu. Ujungnya apa? Beliau ini mengasih masukan kayak gitu. Ujung-ujungnya juga apa? Itu semua nanti diserahkan kepada kita kok untuk solusinya kayak gitu loh. Soalnya alur dari sekian novel, dari tiap bab yang kita jalanin itu kan kita yang bikin gitu. Kenapa juga kita tanyakan ke orang lain kayak gitu? Sebetulnya kan jawaban itu ada pada kita sendiri gitu loh. Kalau sudah ada pembuka, ada alur, ada konflik di dalam, tinggal kita menyelesaikan untuk sebuah penutup kayak gitu, atau kesimpulan dari setiap karya kita kayak gitu loh. Jadinya
sudah ada skill untuk mengembangkan, kita harus berani gitu loh untuk menutup, meskipun itu nanti kisahnya bisa happy ending ataupun sad ending kayak gitu ya. Jadinya mungkin ada satu bagian di mana saya merasa kesulitan untuk menentukan ini endingnya mau yang dibikin bagaimana. Tadi ada yang happy ending, ada yang seneng kayak gitu, ataupun yang sedih kayak gitu. Jadinya kebimbangan juga pernah saya rasakan di situ. Nah itu memang kita harus berbesar hati ya gitu loh, untuk segala hal apapun nanti dari karya yang kita buat kayak gitu loh. Kalau kita sudah bukan pelin-pelan juga sebetulnya, cuman saya pernah merasakan sebetulnya sudah ada kerangka sedemikian gitu, inginnya buat segini kayak gini gitu, tapi setelah berjalan ternyata juga malah endingnya beda kayak gitu. Jadinya sambil kita berjalan, logika kita kan juga ikut berjalan toh itu. Ini masuk akal nggak dengan seperti ini? Jadi jangan ada ketimpangan, sesuatu yang timpang kayak gitu. Jadi jadi solusi itu sebetulnya ada pada diri kita sendiri. Kita bisa menyesuaikan dengan alur konflik, lalu dengan tokoh penokohan kayak gitu. Jadinya nanti pasti dapat kok kayak gitu. Jadinya memang pelan-pelan, yang masih tahap untuk belajar untuk menguraikan sebuah alur, sebuah untuk dijadikan cerita, itu memang susah-susah gampang sebetulnya. Cuman di sini sebuah ini aja sih ya, perlu latihan sebetulnya. Toh itu mungkin kadang ada juga, toh ini menulis pun tidak mutlak gitu, katakanlah jangan ini nulis pun tidak berdosa juga. Ini ada yang seperti itu, Masya Allah, tragis banget ya saya di ini ya, ada masukan kok sampai segitunya kayak gitu. Barangkali aduh maaf ya, tapi ya nggak apa-apa, itu terserah mereka penilaian dengan apa yang kita lakukan kayak gitu ya. Jadinya saya pun tidak memaksa mereka. Kalau mereka ada pendapat hal-hal lain ataupun tentang dunia kepenulisan itu seperti gimana, ya terserah mereka gitu kan. Enak dan tidak enaknya kita yang rasain juga. Mereka juga tidak melulu harus di bawah tekanan saya untuk bisa untuk bisa menulis. Terserah mereka kayak gitu ya. Terima kasih untuk semua yang sudah berkenan join ataupun yang sudah istilahnya berliterasi, artinya mau menyuguhkan karya untuk kita sendiri, untuk dinikmati orang lain karya kita gitu kan. Lalu ya jangan, masih ada waktu banyak kok ya, selama kita masih bisa bernafas, diberikan kesempatan sehat lahir batin gitu, untuk merangkai kata dari sebuah kata menjadi kalimat, menjadikan paragraf, lalu dijadikan satu bab hingga sampai tersusun berbab-bab seperti itu ya. Jadinya tidak jangan terbebani. Jadi jadikan itu sebuah kebiasaan saja. Jadinya pun tidak menutup kemungkinan kan sebuah karya itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu kayak gitu. Semua bisa. Nah itu beruntungnya di dunia kepenulisan seperti itu kayak gitu loh. Tidak istilahnya ya, sebetulnya takut salah bicara saya, salah ini juga, tapi ya semua kembalikan kepada kita semua gitu loh. Selama kita masih ada kesempatan dan waktu, dan juga ada jadinya perangkat yang penting kan ya, dimana sekarang kan menulis tidak hanya perangkat pun bisa handphone, laptop ataupun komputer gitu kan. Nah di situ ya itu salah satu media gitu untuk di era digitalisasi seperti sekarang ini. Dimana kalau dulu mungkin masih dalam batas kita menulis ya pakai buku tulis kayak gitu kan. Sekarang kan beda, jadinya lebih enak kan, lebih simpel kayak gitu. Jadinya juga tulisan tentu rapi kayak gitu kan. Tidak harus ke internet kayak gitu, ke warnet maksudnya kayak gitu ya. Sorry. Nah seperti itu. Jadinya mungkin menulis itu diawali dari apa yang kita bisa dulu gitu kan, apa yang kita dimana kita kira-kira mampu untuk menulis, mengembangkan dan sampai selesai kayak gitu. Jadi jangan istilahnya terprovokasi orang. Artinya orang lain menulis
karya dengan sekian banyaknya halaman, jumlah halaman katakanlah ada ratusan ribuan barangkali halaman kayak itu. Ya itu mereka bisa, kita nggak bisa, ya udah gitu loh, tinggalin, kita lakuin yang kita bisa aja kayak gitu. Kalaupun misalkan aku baru sebatas puisi, tapi kalau ini bisa nggak cerpen ataupun ini belum bisa, ya tulis apa yang kamu bisa dulu kayak gitu. Kita nggak ada hak, kita nggak ada wewenang untuk memaksakan setiap orang untuk menulis karya yang dengan panjang lebar kayak gitu kan. Justru menulis itu kan dari hati kita, dari apa yang kita bisa kayak gitu, untuk bisa disuguhkan jadi karya gitu. Bukan harus hasil dari apa istilahnya, rampasan apa sih, bukan hasil dari sebuah tekanan kayak gitu loh. Kalaupun menulis dengan keadaan tertekan, nanti yang ada apa gitu, malah ngeblank lah, orang tidak ada kenyamanan sama sekali, seperti itu ya kira-kira ya. Jadinya apa yang kita membuat kita senang, apa yang membuat kita apa ya istilahnya enjoy. Jadi selama kita menulis, kita juga menikmati gitu, jangan menjadikan beban ya kita gitu. Nanti kalau sudah terbiasa sudah terbiasa gitu, menulis itu bukan sebuah beban gitu, kayak seolah kebiasaan kayak gitu aja intinya. Dan ya tetap apa ya, tetap berjalan sesuai porsi kita gitu loh. Jadi jangan memaksakan diri dulu sebelum kita memang benar-benar sanggup untuk melangkah ke hal yang lebih rumit, atau katakanlah yang lebih banyak untuk disajikan kayak gitu. Lalu alur sama sih, nanti mengikutin kata hati kita juga sih gitu loh. Saya pernah saking ininya, jadi saya punya komitmen gimana itu waktu itu, mungkin secara logika kurang ini juga ya, dimana saya tidak mau mengedit karya saya untuk kesekian kalinya, katakanlah maksimal 2 kali edit kayak gitu. Saya pernah dalam satu karya atau beberapa karya itu ternyata handphonenya rusak gitu loh. Handphone rusak, untuk mengetik saja sudah sulit. Kadang misalkan mau ngetik A, keluarnya huruf B, C, D atau apa dan seterusnya, dan itu berlanjut beberapa ini. Ternyata gini, logika saya gini, jadi ada satu kesalahan di situ gitu kan, itu malah saya gunakan gitu, saya tetap saya abadikan, saya pakai kesalahan itu, cuman nanti tetap saya putar balik, jadi gimana tidak keluar dari konsep, tapi kata itu tetap saya pakai kayak gitu loh, karena menurut saya waktu itu benar-benar saya hargai betul-betul gitu loh, tidak banyak waktu saya untuk mengulang mengedit kayak gitu. Dan prinsip saya, sempat suatu ketika saya nulis tidak mau edit sama sekali, wah buset, masa bodoh kayak gitu. Tapi ya gimana waktu itu ya, yang penting saya selesai, saya cuman menulisnya kalau bisa sekali itu saja gitu loh. Nanti kalaupun salah ya udah gitu, salah sendiri, siapa suruh ini ngetik salah kayak gitu. Kadang saya pernah menghukum saya kayak gitu. Saya ingin berpikirnya itu tak gitu loh, jadi begitu itu ya itu kayak gitu. Tapi yang saya tulis itu maksudnya, kalaupun sampai ini mengedit dengan sekian ini, apalagi merubah ini, kadang saya juga malah pernah dipusingkan juga di situ. Kayaknya saya sudah keluar dari konsep yang saya bikin kayak gitu. Jadinya saya ingin ya kadang kata yang keluar ternyata beda, tapi tidak mengurangi konsep, tetap saya lanjutkan, biarpun nanti mungkin memang ada sedikit ruwet di situ. Hanya ingin saya menghukum diri saya sendiri sebenarnya. Jadinya karena sudah kesalahan di handphonenya sudah seperti itu, nggak bisa untuk ketik secara normal kayak itu waktu itu. Tapi ya alhamdulillah sudah selesai, dan itu juga masih saya pakai sekarang sekian persennya kayak gitu. Jadi ngetik salah, tapi ya jangan langsung dihapus kayak gitu, siapa tahu nanti pasti ada ide lagi di luar itu kayak gitu, pasti ada kok kayak gitu. Kalau saya yakin di situ intinya. Jadinya kenapa saya nulis itu kok gimana ya, jadi seolah bukannya nggak mau dibilangin, nggak mau ingin diperbaikin, sebetulnya bagus, cuman kadang ingin menghukum diri sendiri kayak gitu. Jangan sia-siakan apa yang sudah ada kayak gitu intinya ya. Jadi ada kata di situ
ya itu tadi, jadi tetap kita pakai, tetap kita ini, jadinya jangan jangan menyia-nyiakan lah istilahnya ya. Menurut saya sebuah inilah, kita ngetik pakai, bukannya kita bayar dengan sekian ini, cuman itu suatu apa ya, menurut saya ya, apa yang sudah tertulis sudah gitu loh. Nanti perbaikan, nanti edit sekira perlu saja, selama itu masih bisa dipertahankan dan alurnya tidak keluar dari konsep kita lanjutkan kayak gitu. Kita aja pandai-pandainya untuk memutar, jadinya bukan mutar balikan, jadi apa ya, memutar suatu apa, satu kata tadi ya sudah terlanjur karena suatu kondisi saya waktu itu ternyata juga kepake ide itu, kayak sampai sekarang tetap masih saya pakai. Ya cuman mungkin ada beberapa yang mungkin agak rancu, agak apa, tidak ini juga, tidak sesuai dengan beliau, ya sudah, mungkin abaikan, nggak apa-apa gitu ya. Semua ada tips sendiri, ada cara sendiri untuk bisa menyuguhkan karya mereka kayak gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat berkarya.